Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya akan membahas mengenai anggapan salah mengenai rezeki barokah. Monggo disimak nih dulur. Mudah-mudahan setelah ini kita jadi tahu dan kita tidak salah lagi nggih. Wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, tayangan yang saya bahas kali ini mengenai anggapan keliru atau salah tentang rezeki barokah. Jadi orang itu menganggap kebanyakan bahwa rezeki yang barokah itu berarti mudah, banyak, cepat kaya dan pastinya halal gitu nggih. Tetapi sebelum panjenengan mengerti secara sepenuhnya, monggo disimak sampai habis nggih. Ini bukan berdasarkan opini saya nggih. Pastinya kalau panjenengan bisa meresapi dan paham dengan ajaran yang panjenengan anut, apa yang saya sampaikan ini sama kok dulur. Sebenarnya leluhur Jawa dahulu itu apa yang disampaikan itu kurang lebih ada kemiripan, hanya saja beda versi dalam bahasa nggih. Yang pertama yang saya bahas itu adalah mengenai sumbernya nggih. Dan yang kedua adalah mengenai efek yang disangka dari rezeki barokah tersebut. Dulur, anggapan dari rezeki barokah yang salah itu yang pertama nggih. Rezeki dari ceperan kerja yang mana mengarahnya ke mencuri. Contohnya ada barang sisa maupun barang BS nggih di tempat pekerjaan panjenengan, yang mana sebenarnya ini bukan untuk dibagikan, walaupun itu bukan barang utama atau memang sudah tidak dipergunakan lagi nggih, atau sengaja di BS kan supaya bisa diambil, bisa dijual kembali. Nah, ini yang dimaksud dengan mengarah ke mencuri. Contoh lagi, ceperan dari kerja, misalkan fotokopi nggih, habisnya itu sebenarnya hanya 10-15 ribu saja, tetapi dibikinkan nota habisnya itu lebih dari nilai yang sebenarnya, berharap sisanya itu adalah dianggap ceperan. Nah, ini juga sama dulur, ini tidak barokah nih. Yang dimaksud ceperan kecuali adalah memang adanya lemburan nggih, lemburan yang memang diperlukan perusahaan yang sesuai nggih. Bukan mencari-cari lemburan loh ya. Artinya seharusnya pekerjaan yang sudah bisa dilakukan selesai pada waktu yang tepat, tetapi sengaja diolor supaya dapat lemburan, berharap dapat ceperan. Ini juga sama, hasilnya tidak barokah. Jadi semua pekerjaan itu ada resikonya dulur. Tetapi beda lagi kalau memang diminta dari kantor atau dari perusahaan untuk menambah jam, nanti ada hitungannya sendiri, itu beda lagi nggih. Intinya bukan karena kita yang ngatur nggih, untuk mendapatkan keuntungan dari hal yang sebenarnya sadar. Ini nih kalau ketahuan pasti tidak boleh. Nah, itu salah satu rezeki yang tidak barokah. Sumber yang kedua, rezeki dari benda yang ditemukan. Dulur, mungkin orang itu menganggap kalau menemukan suatu benda nggih, apalagi benda berharga, itu menganggap bahwa itu adalah rezeki. Ini rezeki barokah. Kadang malah ada yang bilang rezeki anak yang soleh, dapat sesuatu yang tanpa terduga nggih, menemukan benda berharga. Orang Jawa itu kebanyakan kalau nemu berarti itu rezeki. Padahal dulur, yang namanya barang itu pasti ada yang memiliki nggih.
apapun itu, entah uang, barang berharga, atau benda yang lainnya, itu pasti ada yang memiliki. Jadi ditunggu dulu, nggih. Apakah ada yang merasa kehilangan? Kalau ada yang merasa kehilangan, wajib diberikan, dikembalikan. Walaupun nemu, kalau dipek nggih dulur, itu namanya bukan rezeki barokah. Selama ada yang memiliki. Bahkan kalau tidak ada yang memiliki sekalipun, itu harus dibersihin sedikitnya untuk membersihkan benda itu nggih, dengan berbagi rezeki. Kalau orang Jawa itu berbagi jajan pasar, supaya apa yang ditemukan ini tidak akan gandoli atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, rezeki dari manipulasi. Contohnya adalah memalsukan data-data supaya cair. Kemudian ada lagi memanipulasi harga maupun potongan harga, timbangan yang tidak sesuai. Ini namanya rezeki dari manipulasi. Contoh paling sederhana memalsukan data-data itu nggih dulur, misalkan akan ada bantuan bagi orang yang tidak mampu, padahal diri itu bisa dikatakan golongan menengah ke atas, tetapi supaya bisa mendapatkan kesempatan bantuan, data-datanya itu dipalsukan sehingga cair dapat bantuan. Nah, cairnya ini bukanlah rezeki barokah dulur, karena didapat dari manipulasi. Tetapi orang kan kadang tidak mengerti nggih, mendapatkan sesuatu yang gratis dan kesempatan langka itu dianggap rezeki. Nah, perlu didandani lagi nggih mengenai pemahaman ini. Memang ini sepele dan umum, tetapi banyak yang tidak mengerti. Yang keempat, sumbernya rezeki dari merendahkan diri. Contohnya menurunkan level dirinya supaya mendapat bantuan, supaya mendapat simpati, supaya mendapat keuntungan, dan juga mendapatkan dukungan. Rela menurunkan diri dengan cara merendahkan diri hanya untuk mendapatkan bantuan dengan cara menjual kesedihan. Jadi sengaja istilahnya macak melarat ngono lho dulur, ben oleh simpati, kasihan ya, dibantu ya, padahal dirinya itu mampu lebih dari yang mendapatkan bantuan. Termasuk menjilat, mengemis nggih. Karena gini dulur, zaman sekarang itu setelah diselidiki, mereka yang mengemis, merendahkan diri mereka sendiri itu tidak sedikit ya, yang ternyata mereka itu lebih kaya daripada yang diminta-minta. Nah, saya tidak menjustifikasi semuanya nggih, tetapi faktanya memang demikian ada, dan saya pun juga tahu sendiri nggih, karena di daerah saya ada. Ketahuannya itu setelah meninggal. Ternyata uangnya itu terkumpul sampai ratusan juta. Nggak nyangka dulur, dari penampilan dan lain-lain itu mesak nih, tapi ternyata faktanya setelah meninggal itu baru ketahuan. Nah, ini juga renungan bagi kita. Kalau kita memberi, usahakan jangan ngasal supaya tidak dibuat kesempatan dan menyuburkan mereka untuk merendahkan diri supaya dapat keuntungan. Kecuali panjenengan memang tahu sendiri bagaimana kehidupannya, nggih. Nah, kuwi justru yang dibantui kak orang-orang terdekat panjenengan lho dulur. Nah, saudara panjenengan, teman panjenengan yang memang benar-benar membutuhkan bantuan. Jadi jangan melihat dari penampilan, tetapi memang benar-benar tahu bahwa keadaannya itu memang sedang di bawah, bukan dari sengaja untuk terlihat di bawah. Kemudian sumber yang kelima adalah rezeki dari suap menyuap atau termasuk gratifikasi, yang dimaksudkan atau diatasnamakan sebagai tanda terima kasih.
Contohnya dalam hubungan kerja, nggih. Sering memberikan atasannya hadiah atau sesuatu yang disukai oleh atasannya supaya disayangi, disenangi, dipilih meskipun diri itu tidak berprestasi atau tidak mampu untuk menjadi pemegang amanah. Nah, karena sering memberi inilah atas nama terima kasih, kemudian akhirnya dipilih meskipun sebenarnya calon yang lainnya itu lebih daripada kita. Atau contoh lainnya, supaya diterima bekerja, maka memberikan sesuatu yang bernilai cukup besar atas nama terima kasih. Padahal masih dalam tes, belum tentu diterima sebenarnya. Tapi karena kadang orang kalau sudah dikasih kan ada rasa tidak enak. Akhirnya ya sudah, ini diterima. Nah, itu salah satu rezeki yang tidak barokah nggih dulur. Jadi saat kita menerima sesuatu dari seseorang yang mengatasnamakan tanda terima kasih, padahal tujuannya adalah untuk menyuap, tujuannya supaya kita mengiyakan atau menyetujui, padahal kadang bertentangan dengan hati. Tapi kepiye ya, kadang nggak enak gitu. Akhirnya ya sudahlah. Nah, hati-hati. Sifat gak enakan ini karena diberi sesuatu dengan atas nama terima kasih yang Anda dapatkan, ini bukan rezeki barokah. Loh, kok bisa gitu? Apa alasannya? Karena secara tidak langsung kebijakan kita saat menerimanya itu telah menggeser rezeki orang lain yang seharusnya diterima. Sepanjang ada hubungan kerja gitu, hubungan kerja, kegiatan belajar mengajar, bisnis yang selalu ada embel-embelnya pemberian dengan tujuan tertentu, ini namanya gratifikasi. Dan hasilnya itu tidak barokah. Fitka, saya tidak percaya dengan Anda. Tidak apa-apa tidak percaya dengan saya ya. Panjenengan nikmati saja, nggih. Menurut panjenengan benar ya silahkan. Saya hanya menyampaikan apa yang saya pelajari dan juga apa yang diajarkan pada saya. Memang untuk menjadi bersih-sih itu tidak mudah. Tetapi paling tidak ketika nurani kita hidup, kita bisa membedakan, ini bisa nggak sih saya menolak ujian ini, karena ini termasuk ujian dulu. Ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang kita sangka itu adalah rezeki barokah, dan ternyata itu adalah tanda dari suatu musibah. Silakan direnungi lebih dalam lagi. Kemudian efek, pengaruh, dan anggapan mengenai rezeki barokah itu, yang pertama, menganggap kalau rezeki barokah itu hanya datang dari sumber yang halal. Itu memang benar, tetapi rezeki barokah juga bisa datang dari sesuatu yang tak terduga, seperti hadiah maupun warisan. Padahal dulur, warisan dan hadiah ini pun juga ada yang tidak barokah. Kalau warisannya hasil sengketa, barokahnya dari mana? Kalau hadiahnya ini barang halal yang diberikan, cara mendapatkannya juga halal. Tetapi dengan tujuan seperti gratifikasi, ini namanya bukan barokah. Jadi meskipun halal sumbernya, tetapi jika ditunggangi dengan tujuan yang tidak benar, maka ini tidak bisa disebut sebagai rezeki barokah. Kemudian menganggap bahwa rezeki barokah itu membuat sesuatu menjadi mudah. Padahal dulu rezeki barokah itu tidak selalu menjadikan segalanya menjadi mudah, tetapi lebih ke meningkatkan kesabaran dan kesadaran. Tidak selalu mudah.
Kalau setiap rezeki barokah itu pasti menjadikan selalu mudah, lah bagaimana dengan mereka yang hasilnya dari maling? Hartanya memudahkan mereka, padahal jelas-jelas bukan rezeki barokah. Maka dari itu ini bukan tentang kemudahan yang didapat nggih, tetapi lebih ke spiritualnya, meningkatkan kesabaran dan kesadarannya. Yang ketiga, anggapan bahwa rezeki barokah itu didapatkan hanya oleh orang-orang yang beruntung. Padahal rezeki barokah itu bisa didapatkan siapa saja bagi mereka yang berusaha dan berdoa dengan tulus. Yang keempat, anggapan bahwa rezeki barokah itu bisa membuat orang menjadi kaya. Padahal rezeki barokah itu tidak hanya membuat orang kaya secara materi, tetapi juga tentang kekayaan spiritual, kesadarannya. Kalau hanya membuat kaya, mereka yang banyak dosa juga banyak yang kaya loh dulur. Jadi barokah itu patokannya bukan mengenai materi saja, tetapi bagaimana kekayaan spiritual, kesadarannya. Lalu yang kelima, banyak yang menganggap bahwa rezeki barokah itu tidak memerlukan usaha. Jadi mengira sesuatu yang tiba-tiba atau beruntung begitu saja nih. Kalau jatahnya beruntung ya beruntung aja gitu nggih. Anggapannya seperti itu. Padahal rezeki barokah itu juga didapatkan dari doa, usaha dan bersabar. Jadi fakta-fakta mengenai kemudahan, kekayaan, keberuntungan, sesuatu hal yang tak terduga itu tidak melulu bahwa semuanya adalah rezeki barokah. Ya memang ada dulur, tetapi tidak semua nggih. Kalau semuanya barokah selalu dikaitkan atau berkutat pada keberuntungan, kemudahan, jatahnya maupun kekayaan, maka tidak akan ada orang yang mau berpikir dan berusaha serta sabar. Inti dari barokah itu sendiri adalah letaknya pada ketenangan hati. Kalau orang Jawa mengatakan itu saiti babar, tidak kekurangan meskipun sedikit bisa menutupi dan mencukupi. Berbeda kalau tidak barokah, sebanyak apapun tidak cukup, tetap kurang. Nah itu tandanya rezeki yang didapatkan tidak barokah. Jadi demikian dulur yang bisa saya sampaikan. Kadang kejujuran itu menyakitkan tetapi dari situ kita jadi bisa belajar dan mengoreksi diri. Apakah benar-benar rezeki yang kita dapatkan itu barokah? Apakah anggapan kita mengenai barokah itu sudah benar? Kenapa sih saya menyampaikan hal-hal dasar yang seperti ini? Karena faktanya banyak orang yang keliru, banyak orang yang tidak tahu. Dikit-dikit selalu dikaitkan rezeki barokah, rezeki anak soleh. Padahal anggapan mereka belum tentu benar. Baik dulur, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Fitri Ika, salam rahayu.